Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 187, halaman 75. Ali Imran ayat 187. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa'id itu za itu. Jadi ujung lidahnya digigit itu, Pak. Jangan dibaca kol-kolah. Jangan dipantulkan wa'id. Tapi wa'id akhadzallahu. Tafhim lafdzul jalalah, lafaz Allah, atau lebih tepatnya huruf lam didahului oleh fathah. Jadi kalau bicara tafhim tebal, tarkik tipis, itu hanya berkaitan dengan dua huruf, Pak. Pertama huruf lam, yang kedua huruf ro. Jika lam dan ro didahului fathah atau dhammah, itu tafhim tebal. Tapi jika huruf lam dan fathah dan ro didahului kasroh, maka dibacanya tarkik, ya, tipis. Mi mad tabi'iyah, fa mad badal, qolna alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Zi mad tabi'iyah, u mad tabi'iyah wawu, tul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jadi huruf wawu setelah taknya diabaikan, karena setelah wawu sukun ketemu lam sukun. Jadi kalau dua-duanya sukun, Pak, ada beberapa cara itu. Terkadang diabaikan, terkadang diaktifkan, dihidupkan. Kita mad badal la tubayyinun nun gunnah, mendengung gunnah. Nahu mad silah qasir. Huruf h didahului fathah, huruf hidup, ya. Huruf h didahului huruf hidup. Jadi hu-nya dibaca panjang dua ketukan, mad silah qasir. Lin alif lam samsiyah gunna. Jadi asalnya li alif lam nun, li annas asalnya di linna. Na mad tabi alif, wala mad tabi alif, tak kap itu, bukan kop. Jadi jangan tak kayak begini, salah nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nggak, salah juga. Allahu akbar, Allahu akbar, salah juga, kan nggak ada ya-nya di situ. Taktumu mad tabi wawu, nahu mad silah qasir. Biasanya oleh penulis Al-Quran itu dipermudah pakai wawu kecil itu setelah h itu. Panabadzu mad tabi wawu hu. Nah, kalau hu yang ini enggak dibaca panjang, enggak dibaca mad silah qasirah, karena sebelumnya
huruf mati, wawunya kan sukun itu. Waro'a mad wajib muttasil, duhu mad wawu, rihim idhar syafawi. Mim sukun bertemu wawu secara terpisah, jadi mimnya dibaca jelas di bibir biar terdengar jelas, tahan 2 ketukan. Washtarau mad lain bihi, nah sama mad silah fasirah. Famanang ifa hakiki, fathatain ketemu qaf, jadi alif setelah nunnya diabaikan saja, betul-betul dibaca samar. Qoli mad tabi'iyya, la mad iwad itu. Yang iwad itu ganti ya, sama dengan badal. Cuman kalau iwad yang diganti bunyinya Pak. Jadi bunyi lan diganti dengan panjang, la qalila, fabisa, fabi, nah itu hamzah gelatoh, hamzah yang sukun di tengah-tengah kata. Jadi membacanya tidak panjang, tidak mad, tapi dihentakkan. Ma mad bi alif yastarun, mad alif disukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah telah sampaikan kepada kita bahwa hakikat keberuntungan itu cirinya hanya 2, dalam arti keberuntungan yang hakiki ya, keberuntungan yang sebenar-benarnya beruntung, keberuntungan yang tidak menyisakan sedikit pun kerugian, yaitu pertama manakala orang itu terbebas dari siksa api neraka gitu. Jadi puncaknya orang terbebas dari kesengsaraan adalah ketika orang terbebas dari siksa api neraka. Kan banyak ya, orang itu mengalami kesengsaraan itu macamnya banyak, atau orang terbebas dari kesengsaraan itu macamnya banyak. Ada kesengsaraan berupa kemiskinan mungkin, ada kesengsaraan berupa kecelakaan mungkin. Tapi puncaknya terbebas dari kesengsaraan itu manakala orang terbebas dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua, puncak atau hakikat keberuntungan itu adalah manakala orang dimasukkan ke dalam surga. Jadi surga itu adalah puncak dari segala macam kenikmatan. Kenikmatan itu banyak, tetapi kenikmatan-kenikmatan yang ada itu masih menyisakan ketidaknikmatan. Kita mungkin merasakan nikmat tidur, tapi dalam tidur ada juga tidak nikmatnya. Kita merasakan nikmat makan, tapi ada juga ketidaknikmatannya. Nah, puncaknya kenikmatan yang tidak menyisakan ketidaknikmatan itu adalah surga. Itulah 2 hakikat keberuntungan, yang tentu itu semua akan kita raih itu dengan rahmat Allah, dengan fadilah dari Allah dan juga rahmat dari Allah. Namun rahmat dan fadilah Allah itu, itu pun harus kita jemput gitu. Jadi untuk mendapatkan rahmat dan fadilah Allah itu harus kita upayakan dengan maksimal. Pertama adalah kita harus, kalau dalam istilah orang-orang tasawuf, kita harus takhalli. Takhalli itu membebaskan diri kita dari
keburukan-keburukan, mengosongkan jiwa raga kita dari perbuatan dosa maksiat. Itu untuk mencegah kita dari neraka. Yang kedua adalah tahalli. Tadi takhalli, ini tahalli. Tahalli itu menghiasi diri kita dengan amal soleh, ya, dengan ibadah-ibadah. Dan itu adalah untuk meraih pahala gitu. Yang puncak kenikmatannya adalah surga. Nah, adapun di ayat 187 nih, ini boleh dibilang kebalikan dari sebelumnya. 187 ini khitobnya, perkataan, ungkapan dalam 187 ini secara tekstual ditujukan kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi bisa juga berlaku kepada kita umat Islam gitu. Manakala umat Islam itu memiliki karakter atau tabiat yang sama dengan mereka. Wa'id, dan ingatlah. Ini dari kata id itu tersirat sebuah perintah. Perintahnya apa ya? Ya jangan melupakan atau harus mengingat. Dan ini kan merupakan sebuah dorob keterangan, karena banyak orang-orang yang melupakan, yang tidak mengambil ibrah gitu. Apa yang mesti diingat itu akhadha, ketika mengambil. Ini sering disebut dorob zaman itu. Dan ingatlah ketika. Nah, jadi disebut dorob zaman, maka di situ dimaknai ketika. Itu kan waktu ketika itu. Jadi ketika akhada, mengambil atau membuat atau mengikat. Siapa Allahu, Allah, mitsaq. Mitsaq itu ini, mitsaqan ghalido, itu kan ada apa? Perjanjian yang kuat itu. Perjanjian yang berat. Suatu perjanjian yang sangat besar itu, Pak. Itu disebut mitsaqan ghalido. Kayak ini kan ada perjanjian Madinah itu ya. Mitsaq al-Madaniyah itu. Ada al-Mitsaq al-Hudaybiyah gitu. Perjanjian Hudaybiyah itu disebutnya mitsaq itu. Perjanjian yang besar, yang berat. Alladzina, nah jadi Allah membuat perjanjian yang besar, yang kuat. Dengan siapa? Alladzina, dengan orang-orang yang utul kitab, diberikan Alkitab. Siapa? Yahudi ya. Yahudi Allah berikan kitab melalui nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, yaitu Nabi Musa, Taurat. Nasrani Allah berikan kitab melalui nabi yang Allah utus kepada mereka, Nabi Isa, yaitu Injil. Apa isi perjanjiannya itu? Latubayyinunnahu. Nah itu. Ini lamnya lam taukid ini, Pak. Untuk menegaskan sebuah perintah gitu. Di ujungnya pun ada nun taukid itu. Nun, nah, kita sering katakan kalau dalam ilmu tajwid itu nun bertasydid itu gunnah. Kalau dalam ilmu qiraah itu disebutnya nun sakilah itu. Sakilah itu berat, Pak. Jadi dibacanya itu berat. Dan nanti akan melahirkan makna sebuah perintah yang tegas itu. Sebuah perintah yang betul-betul harus ditunaikan gitu. Jadi latubayyinunnahu, sungguh kalian itu harus menjelaskan. Wajib kalian itu menjelaskan. Apa yang wajib dijelaskan itu? Alkitab itu.
kitab Taurat, kitab Injil. Jadi kalau kita lihat dalam penafsirannya nih, Allah bikin perjanjian dengan tokoh-tokoh Yahudi, Nasrani, rahib-rahib, pendeta Yahudi, Nasrani, supaya mereka itu menjelaskan dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya. Kepada siapa? Kepada an-nasi, manusia. Wala, nah diperkuat lagi nih, wa dan la, janganlah taktumuna, kalian menyembunyikannya. Apa yang mesti dijelaskan dan apa yang tidak boleh disembunyikan itu ya secara umum al-haq, kebenaran yang ada dalam Taurat ataupun yang ada dalam Injil gitu. Apa isi kebenarannya? Banyak kan, entah itu terkait dengan hukum, entah itu terkait dengan keesaan Allah itu. Kan baik dalam Taurat ataupun Injil itu dijelaskan bahwa Allah itu esa. Tidak mungkin kitab sucinya bersumber dari zat yang sama, dibawa oleh utusan yang diutus oleh zat yang sama, lalu isinya berbeda dengan Al-Quran, kan gak mungkin. Masa di Al-Quran diperintahkan mengesahkan Allah, di Taurat dan Injil diperintahkan mensekutukan Allah? Kan tidak mungkin. Secara logika mudah pun tidak mungkin. Atau harus menjelaskan kepada manusia tentang siapa Nabi Muhammad itu. Jelaskan seterang-terangnya kepada manusia siapa Nabi Muhammad itu. Jangan disembunyikan. Sampaikan kepada manusia bahwa Allah itu agniya, Allah itu kaya. Jangan sampai dikatakan kepada manusia bahwa Allah itu fakir gitu. Tempo hari kan kita bahas. Orang-orang Yahudi, Nasrani mengatakan bahwa Allah itu fakir. Sementara kita adalah zat yang orang-orang kaya. Nah, tetapi apa nih sikap dan respon mereka terhadap perintah Allah dan larangan Allah itu? Panabadzuhu, fa maka nabadzu, mereka melemparkan. Ini ada wawunya menunjukkan plural, ini pajama, mereka. Maka mereka melemparkan tadi hu itu isi ya, melemparkan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Dalam arti melemparkan di sini bukan secara lahir, melemparkan dalam arti mereka itu tidak menyampaikan, tidak menjelaskan atau menyembunyikan lah kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil itu, waro'a, di belakang, duhurihim, punggung mereka. Ini kalau dalam bahasa kita mah disebutnya itu gaya bahasa ini apa ya, hiperbola gitu. Baheula ke SD, ke SMP pernah itu. Ada yang disebut dengan bentuk bahasa itu hiperbola. Jadi mereka itu melemparkan kitab suci mereka atau hukum-hukum, pesan-pesan, kebenaran-kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil itu ke belakang punggung mereka gitu. Disembunyikan lah, Pak, disumputkan mencek bahasa itu, bahasa kinayah itu ya, kiasan. Dan sebetulnya nih yang melakukan hal seperti ini gitu, kalau mau jujur ya, bukan hanya orang Yahudi, orang Nasrani gitu. Tidak sedikit juga orang yang mengaku Islam itu menyembunyikan pesan-pesan Al-Quran, hak kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu ke belakang punggung mereka gitu. Banyak lah, atau ada, kalau nggak disebut banyak, ada lah ulama-ulama barangkali yang tidak menjelaskan
Al-Quran dengan jelas atau malah menyembunyikan isi Al-Quran, ya, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ya terkena juga dengan ancaman ayat ini itu Pak. Seringkali kan orang itu, wah, memang ini ayat ini sebetulnya turun berkaitan dengan Yahudi Nasrani gitu, tetapi kan nanti bisa berlaku umum Pak. Makanya kan ada sebuah kaidah tafsir begini, al ibratu bi umumil labdi la bi khususis sabab. Sebuah ungkapan itu dilihat dari keumumannya, bukan dilihat dari sebab khusus turunnya ayat ini. Sebab turun ayat ini berkaitan dengan Yahudi Nasrani, tapi hukumnya akan berlaku umum gitu. Yang berikutnya nih, wastarau. Nah, kenapa mereka itu melemparkan, menyembunyikan kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil itu ke belakang punggung mereka? Alasannya cuma satu itu Pak. Wastarau. Nah, mereka menjual. Sebetulnya kalau istaro itu arti asalnya membeli itu Pak. Arti asalnya. Cuman sering dimaknai menjual gitu. Jadi kalau mau diartikan terlek begini, mereka itu membeli dalam arti menyembunyikan kebenaran atau tidak menyampaikan dengan jelas itu dengan harga yang sangat murah. Cuman lebih mudah dimaknainya itu menjual gitu Pak. Jadi mereka itu menjualnya tadi kebenaran itu dengan harga yang sangat qalila. Saman itu samin Pak. Samin itu kan gemuk Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu samin gemuk. Atau sering juga diartikan saman itu harga atau keuntungan. Sebetulnya ada kedekatan antara gemuk dengan keuntungan. Yang namanya keuntungan itu kan melebihi daripada harga, daripada modal. Menggemuklah modalnya itu, membesar. Jadi mereka itu menukarnya dengan harga yang sangat murah. Jadi ketika orang itu tidak menjelaskan al-haq atau menyembunyikan al-haq, tentu Pak ya, dia tahu bahwa itu al-haq, tentu dia pun punya kekuatan untuk menyampaikan al-haq, maka itu nanti akan kena vonis wastarau bihi samanan qalila. Walaupun tentu orang yang menyembunyikan al-haq itu beda-beda nanti. Beda-beda caranya, tingkatannya, sanksinya pun beda-beda. Ada orang yang menyembunyikan al-haq itu barangkali karena diancam Pak. Diancam. Tentu beda orang yang menyembunyikan al-haq diancam dengan orang yang menyembunyikan al-haq demi untuk duniawi gitu. Mungkin ada orang yang tidak berani menyampaikan al-haq karena betul-betul diri dan keluarganya diancam gitu. Umpamanya mau dibunuh nih. Itu akan beda nanti. Penilaian di sisi Allah beda. Tapi ada orang yang menyembunyikan al-haq itu, tidak mau menyampaikan al-haq itu karena memang dia ingin mendapatkan jabatan barangkali Pak. Ingin mendapatkan harta kekayaan. Nggak ada yang mengancam, nggak ada. Yang penting mah saya kudu menyembunyikan ayat ini supaya saya itu dirangkul lah, diberikan kue jabatan. Nah, itu sudah beda itu. Nah, makanya di sini pun kita perlu ini juga ya. Perlu agak sedikit
cerdas dan sedikit bijak gitu. Kira-kira nih si A itu tidak menyampaikan kebenaran itu karena memang dia itu tabiatnya senang menjual belikan kebenaran, atau memang si A menyembunyikan kebenaran itu karena dia mendapatkan ancaman yang begitu kuat gitu. Nah, untuk orang-orang yang mendapatkan ancaman yang begitu kuat, mungkin kita pun perlu untuk mentolerir, Pak. Mentolerir. Karena boleh jadi ketika persoalan itu menimpa diri kita, mungkin kita pun tidak mampu gitu, Pak. Tidak mampu untuk menyampaikan yang hak itu. Makanya dulu kan di zaman Nabi itu pernah tuh siapa tuh? Ammar bin Yasir ya. Ketika melihat ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, itu anaknya tuh Ammar itu menyembunyikan kebenaran. Apa menyembunyikan kebenarannya? Dia tidak mengakui Muhammad itu sebagai nabi gitu. Dia mengatakan saya itu benci, kufur dengan Nabi Muhammad gitu. Selamat tuh Ammar itu, Pak. Lalu dia lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis menemui Rasulullah karena dia sudah mengatakan yang sebetulnya tidak baik. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau kamu mendapatkan situasi seperti itu lagi, ulangi saja katanya. Silahkan kamu katakan kamu itu tidak beriman kepada saya katanya. Kalau mendapatkan situasi seperti itu, tapi tetap hati harus kokoh berada dalam keimanan. Jadi hatinya tetap beriman, tapi lisannya demi siasat lah istilahnya itu, Pak. Nah, dari kisah itu bisa diambil sebuah pelajaran. Jadi barangkali ada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu karena ancamannya begitu berat. Mungkin dari rekam jejaknya bisa kelihatan itu, Pak. Ini orang ini sebetulnya dulu itu begini gitu, kok sekarang begini gitu. Dari rekam jejak bisa kelihatan, atau dari bahasa tubuh bisa kelihatan itu, Pak. Bisa kelihatan. Kan sok ciri geuning Pak lamun dina media gitu. Aya orang teh gitu anu bener-bener keheul ka Islam teh gitu tah. Lamun geus teu aya teh ning aling-aling gitu. Pabi samaka sangat buruklah ma apa yastarun yang mereka jual belikan. Itu sebuah perniagaan yang sangat buruk, yang sudah pasti itu akan mendatangkan kerugian. Itu yang tadi kita katakan. Jadi jika dalam ayat sebelumnya adalah cara untuk meraih keberuntungan yang hakiki, yaitu tadi dengan cara menyelamatkan diri dari neraka dan berusaha meraih surga, maka seburuk-buruknya atau serugi-ruginya orang yang melakukan jual beli adalah orang yang menyembunyikan al-haq atau tidak menjelaskan dengan benar yang hak itu hak, yang batil itu batil. Satu ayat lagi, la janganlah tahsabanna. Ini di ujungnya ada nun sakilah lagi nih, Pak. Nun bertasdid gunnah atau disebutnya dalam qiraah itu nun sakilah. Kalau dalam ilmu tafsir disebutnya nun taukid itu. Jadi ini mau dilihat dari ilmu mana, Pak gitu. Kalau dilihat dari ilmu tajwid, nunnya nun gunnah itu. Kalau dilihat dari ilmu qiraah itu disebutnya nun sakilah. Kalau dilihat dari ilmu tafsir itu nunnya nun taukid itu. Maka dikarenakan di awalnya adalah la-nya la nahi, nah itu menunjukkan larangannya itu larangan keras itu, Pak. La tahsabanna, kalian jangan pernah mengira atau menyangka. Alladzina, orang-orang. Ini kan ayat ini tunjukkan nih kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan pernah menyangka. Menyangka siapa? Alladzina, orang-orang yaprohuna,
yang merasa gembira, merasa senang, bima dengan apa atau yang mereka lakukan. Ini kalau kita lihat nih asbabun nuzul ayat ini, suatu ketika nih, ini diriwayatkan dalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di masa ini nih, di masa khalifah yang namanya Marwan. Nah, ini Pak Marwan di sini nih. Dulu Marwan itu nama seorang khalifah itu. Marwan itu menyuruh kepada penjaganya, ya, namanya itu Rafi itu untuk datang bertanya. Ini terkait dengan ayat ini, Pak. Datang bertanya kepada seorang sahabat yang namanya Ibnu Abbas itu, Pak. Datang untuk bertanya kepada seorang sahabat yang namanya Ibnu Abbas. Apa yang tanyakannya itu? Wahai Ibnu Abbas, kalau orang itu tidak boleh merasa gembira dengan apa yang dia lakukan dan tidak boleh ingin dipuji dengan apa yang belum dia lakukan, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat di muka bumi ini. Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas itu, ayat ini turun berkenaan bukan dengan kalian, bukan berkenaan dengan umat Islam, tapi ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena terkait dengan ayat ini nih, asbabun nuzul ayat ini. Dulu suatu ketika nih Rasulullah pernah bertanya kepada orang Yahudi tentang sesuatu hal. Lalu orang Yahudi itu menjawab pertanyaan Rasulullah atau memberikan jawaban kepada Rasulullah itu dengan jawaban yang salah gitu, Pak. Sengaja memberikan jawaban yang salah. Nah, ketika mereka itu memberikan jawaban yang salah, mereka itu senang gitu, telah membodohi Rasulullah itu. Maka turun ayat ini nih. Dan janganlah gitu kalian mengira bahwa orang-orang yang gembira dengan memberikan jawaban yang salah. Ini di ujungnya kan ada nih. Jangan pernah mengira mereka itu akan selamat dari siksa api neraka. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai ayyuhmadu, untuk dipuji, bima, dengan apa lam yaf'alu, yang belum mereka kerjakan. Ini kalau diberlakukan dengan secara umum nih, Pak. Kan seringkali begini nih. Ini dalam hidup lah, Pak nih. Tadi konteks ayat ini asbabun nuzulnya begitu. Kalau dibawa kepada konteks hari ini, ada orang itu nih, Pak, yang mereka itu melakukan sesuatu, kemudian dia itu ingin dipuji-puji. Dalam arti dia itu riya gitu. Dia betul-betul ingin dipuji oleh manusia. Tapi dipujinya oleh manusia itu bukan karena Allah, tapi karena manusia gitu. Karena manusia. Ada juga orang itu yang ingin dipuji atas sesuatu yang belum dia lakukan gitu, Pak. Yang melakukannya orang lain, yang membuatnya orang lain, tapi dirinya ingin dipuji bahwa dia yang melakukan. Oh iya, lebih parah deh ya. Bahkan kalau dikaitkan dengan hadis Nabi itu, nanti akan datang suatu masa di mana orang itu akan merasa bangga, ingin dipuji dengan keberhasilan yang dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi kalau orang itu merasa ingin dipuji karena apa yang dia lakukan saja sudah riya itu, Pak. Riya itu kan dosa itu. Apalagi dia itu ingin dipuji atas apa yang tidak dia lakukan. Sahanungieun gitu, tapi dia yang ingin dipuji gitu. Sahanu berbuat tapi dia yang ingin dipuji. Nah, itu tenang saya, itu tenang saya. Padahal lang batur gitu ta. Kan sok aya gitu teh.
ieu teh lamun teu ku saya mah moal beres padahal mang batur gitu. Oh iya lebih parah deui. Dia ingin dipuji atas jasa yang pernah dilakukan oleh orang. Ada yang tipe seperti itu. Tapi ada orang itu, nah, yang ingin dipuji itu, yang ingin dipuji oleh manusia, tapi karena Allah, Pak. Dalam arti begini, dia itu tidak ingin oleh manusia itu dicap sebagai orang jahat lah. Tapi dicap ingin sebagai orang baik gitu. Ingin menjadi buah bibir manusia itu menjadi orang baik. Itu boleh itu. Seperti yang pernah dipanjatkan itu oleh Nabi siapa tuh? Nabi Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin. Itu surat apa tuh? Doa Nabi Ibrahim itu kan waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nah, itu Pak. Ya Allah, jadikanlah aku buah bibir yang baik oleh orang-orang berikutnya gitu. Kan mungkin barangkali Pak Pitoyo ingin gitu ya menjadi pembicaraan orang lain itu, oh ini orang soleh, karena mau begitu kan Pak Pitoyo ya. Apalagi lamun geus meninggal teh baheula teh Pak Pitoyo teh orang teh baik begini. Kan mau begitu. Nah itu tidak mengapa itu. Jadi dia niatnya karena Allah ingin menjadi pembicaraan orang itu bahwa dia itu orang baik itu. Itu boleh. Yang tidak boleh itu ingin dibicarakan baik tetapi niatnya bukan karena Allah, karena manusia, Pak. Karena manusia. Surat Asy-Syu'ara itu, Pak. Surat Asy-Syu'ara itu surat berapa tuh? Surat berapa kan? Surat Asy-Syu'ara ini perlu kemampuan kita dalam mengkompromikan nih Pak. Halaman 367 kan. 300 ayat 84 Pak. Ayat 84 itu halaman 371 kan. Halaman 371. Itu kan doa Nabi Ibrahim panjang tuh. Dari mulai ayat 83 sampai 8 berapa? Rabbi habli hukman, ya Allah karuniakanlah kepada aku kemampuan untuk memutuskan perkara. Wa alhiqni bisolihin. Kemudian nih di ayat 84-nya waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku menjadi buah bibir bahan pembicaraan yang baik gitu, Pak. Bagi orang-orang yang hidup di kemudian hari gitu. Nah tetapi tentu ini kan niatnya karena Allah ini Pak. Niatnya karena Allah. Ya Allah, saya itu ingin menjadi buah bibir orang, tentu orang-orang soleh Pak. Tidak mungkin Pak orang jahat itu membicarakan orang soleh dengan yang baik-baik. Tidak mungkin gitu. Yang harus kita pinta kepada Allah itu, ya Allah jadikanlah saya ini buah bibir orang-orang yang soleh dengan pembicaraan yang baik. Jadi kita harus memohon kepada Allah biar orang-orang soleh di belakang kita tanpa sepengetahuan kita itu membicarakan akan kebaikan kita, kesolehan kita gitu Pak. Walaupun ente pujian ente gitu, tapi betul-betul mereka membicarakan kesolehan kita itu karena memang kita betul-betul soleh Pak. Sehingga mereka pun mengatakan kita ini baik, kita itu soleh. Nah, kalau untuk niatnya seperti itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kita niat berbuat baik itu ingin dilihat atau didengar orang. Itu kan disebutnya riya atau sum'ah. Terlebih-lebih kita tidak berbuat baik
tapi ingin dikatakan oleh orang lain bahwa kita itu baik gitu kan. Malah gering dalam hadis yang sangat panjang Rasulullah mengatakan nanti suatu hari di hari kiamat akan ada orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung putih yang ada di Yaman itu ya, sangat besar sekali. Tetapi kemudian pahalanya itu kata Nabi bagaikan debu yang berterbangan itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Rasul menjawab, mereka adalah orang-orang yang baik di hadapan orang banyak, tetapi buruk ketika dia sendirian. Nah ini bahaya kan Pak? Jadi untuk melihat nih Pak, untuk melihat menilai diri kita itu baik atau tidak, lihatnya ketika sendirian Pak. Jangan ketika di hadapan orang banyak. Bagaimana kesendirian kita, baik atau tidak gitu. Kalau di depan orang banyak baik, ya itu kan biasa Pak. Orang itu ingin tampil baik, dipoles dengan baik, tapi lihatlah dalam keadaan sendirian. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah, atau bagaimana kita menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah dikala sendirian. Terlebih-lebih nih Pak, lebih jahat lagi kalau orang itu berbuat dosa secara terang-terangan itu. Jadi kalau orang berbuat dosa dikala sendirian saja sanksinya begitu besar, apalagi kalau orang berbuat dosa secara terang-terangan. Karena Nabi mengatakan kullu ummati mu'afatun illal mujahirun, bukan muhajirun, mujahirun. Setiap umatku akan diampuni dosanya kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Orang yang senang dia berbuat dosa itu sampai cerita-cerita mungkin kepada orang lain, saya ini berbuat ini begini. Nah itu berarti dia sudah tidak mengharapkan lagi ampunan dari Allah gitu Pak, karena dia senang, bangga dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Kita lanjutkan nih. Jadi janganlah mereka orang-orang yang gembira karena mereka telah membohongi Rasulullah, menyembunyikan kebenaran, itu akan selamat dari api neraka. Dan jangan pula mengira bahwa orang-orang yang menyukai pujian atas apa yang tidak dia lakukan. Nah di ujungnya itu ada nih isi ancaman nih, fala tahsabannahum, maka janganlah mereka itu mengira bimafazatin. Mafazah itu tadi faiz, itu faza. Mereka akan selamat minal azabi, dari siksa api neraka. Walahum, dan bagi mereka itu azabun alimun, siksa yang sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.